Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Di kesempatan kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang sebuah amalan sholawat yang mempercepat doa-doa kita ya, hajat-hajat kita cepat terkabul insya Allah gitu. Ya, apa sih amalan sholawat itu? Yaitu amalan sholawat pengabul segala hajat kalau aku bilang ya, yaitu sholawat munjiat teman-teman. Sholawat munjiat ini mungkin banyak banget yang udah tahu ya, di luar sana sudah mengamalkan sholawat munjiat setiap hari gitu ya. Tapi aku kepingin share buat teman-teman yang masih belum tahu ya sholawat munjiat itu bacanya gimana, kemudian berapa banyak harus membacanya gitu ya. Maka dari itu tonton terus videonya sampai akhir ya. Ya, kita pelajari dulu tentang sholawat munjiat. Itu adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah ya kepada salah satu seorang arif. Dulu beliau bernama Syekh As-Sholih ya. Syekh As-Sholih ini beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yang Rasulullah memberitahukan kepada Syekh ini bahwa di negerinya akan ada badai besar, akan ada bencana besar. Badai itu dinamakan dengan badai Aklabiyah. Nah, Rasulullah memberitahukan kepada Syekh ini, beritahukan kepada mereka, para penduduk ya. Semua penduduk yang sedang naik kapal ya, mereka diberitahukan untuk membaca sholawat munjiat ini. Katakan kepada mereka untuk membaca sholawat ini, kata Rasulullah gitu. Kemudian Syekh ini benar memberitahukan kepada seluruh penduduk yang sedang naik kapal tersebut ya, karena pada saat menaiki kapal itu badai sedang menerjang ya. Sangat bayangkan, tidak bisa dibayangkan kalau mereka semua akan selamat gitu. Dan akhirnya dengan petunjuk dari Syekh ini, semua penduduk mengamalkan sholawat munjiat, membaca sholawat munjiat hingga kurang lebih di sekitar angka 300. Badai pun reda atas izin Allah. Nah, teman-teman sekarang kita bisa memaknai ya, bagaimana sih sholawat munjiat itu bacaannya. Oke, bacaannya seperti ini. Kita baca sama-sama ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Tuh, panjang memang bacaannya teman-teman. Artinya yaitu, ya Allah, limpahkan rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan salawat itu engkau akan menjauhkan kami dari keadaan yang menakutkan, dari segala keburukan dan cobaan. Yang dengan salawat itu engkau akan menyucikan diri kami, dengan salawat itu engkau akan mengabulkan hajat-hajat kami, yang dengan salawat itu engkau akan menempatkan derajat kami ke yang paling tinggi ya, seperti itu. Yang dengan sholawat itu engkau akan sampaikan cita-cita kami yang paling mulia sebelum dan setelah kami mati. Jadi teman-teman, kita sudah tahu ya bacaan sholawat munjiat, kita juga sudah tahu makna dari sholawat munjiat, artinya seperti apa ya. Sholawat munjiat itu dikenal dengan sholawat penyelamat teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja ya, dalam kondisi struggle, masalah keuangan belum stabil, masalah amanah yang banyak belum dilunasin gitu ya, masalah nggak punya kerjaan, atau masalah pokoknya yang membuat diri kita merasa gelisah atau membuat diri kita merasa tidak nyaman. Aku saranin buat teman-teman baca tuh sholawat munjiat ya. Bagaimana caranya membacanya? Kalau memang belum hafal, oke, nggak apa-apa pakai buku atau pakai HP, nggak apa-apa. Aku dulu juga gitu teman-teman. Aku sebelum hafal sholawat munjiat ya, aku pakai HP gini sambil baca, dapat 100 kali sekali duduk. Tapi lama-lama aku hafal gitu ya. Jadi sholawat munjiat itu jangan dihafal, tapi dibaca aja dulu. Terus istiqomahin dibaca, lama-lama kalian insya Allah akan hafal sendiri. Kalau sudah hafal sholawat munjiat, ya udah dawamin terus tiap hari. Berapa kali bacanya? Tidak ada anjuran atau aturan untuk membaca sholawat itu berapa kali teman-teman ya, itu tergantung dengan kemampuan kita, tergantung dengan kapasitas kita ya. Kalau kepingin urusan mendesaknya cepet
ditolong sama Allah, dikabulkan doa-doanya, ya jangan baca cuma 10 kali, jangan baca cuma 20 kali dalam sehari, ya kalau bisa ya 100 kali duduk gitu ya, atau kalau perlu 500 kali sekali duduk gitu loh teman-teman. Berat, iya memang berat gitu, panjang bacaannya memang panjang, tetapi itulah sholawat yang menurut aku ampuh banget untuk pengabul segala hajat gitu teman-teman. Nah, kemudian apa yang dilakukan setelah sudah mendawamkan sholat munjiat gitu ya? Yang dilakukan adalah ya kita pasrahin sama Allah gitu ya. Kita sudah berikhtiar, ikhtiar langit ya dengan membaca sholawat munjiat. Dengan harapan kita cepat ditolong sama Allah nih, gitu, doa-doa kita cepat terkabul gitu ya. Tapi jangan hanya berfokus kepada hasil teman-teman ya. Jadi saat ini teman-teman yang lagi banyak masalah ya, apapun masalah kalian, sekarang bereskan dengan sholawat. Salah satunya baca sholawat munjiat kalau kepingin cepat dapat pertolongan Allah. Setelah kalian baca sholawat, apa yang dilakukan? Jangan fokus pada hasil ya. Jadi jangan pernah fokus kepada hasil. Kita udah baca munjiat tapi mengharap-harap hasil dari Allah, pertolongan dari Allah gitu ya. Seharusnya yang perlu kita lakukan adalah dengan kita memohon ampunan Allah, ya kan, mendekatkan diri kepada Allah ya. Kalau kita tahu masalah itu yang Allah yang ngasih gitu ya, Allah yang maha memberi solusi gitu. Jadi makanya setelah kita berikhtiar langit, apa yang kita kerjakan ya kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Jangan memikirkan hasilnya dulu gitu loh. Kalian tenangkan diri kalian dulu. Kalau sudah baca sholawat munjiat, yang kalian rasakan pertama kali adalah ketenangan teman-teman ya, ketenangan. Kalian bisa benar-benar merasakan hati kalian itu lega gitu ya. Kalian udah pasrahin semua masalah kalian ke Allah gitu loh. Kalau sudah tahu masalah Allah yang ngasih, kemudian solusi Allah yang ngasih, tugas kita adalah mendekati Allah gitu. Kita nyari Allah dulu, kita nyari yang maha memberi solusi dulu. Jangan kita mengharap solusinya dulu ya. Nanti jatuhnya kita akan terkuras energi kita kehabisan tenaga, akhirnya kita kecewa ya. Aku udah baca sholawat munjiat nih setiap hari, tapi nggak ada keajaiban gitu. Allah diam aja nggak ngenolongin aku gitu. Hey, pertanyaannya, udah pantaskah kita ditolongin sama Allah? Ya, kita kan banyak dosa gitu loh selama ini. Mungkin kita telah lalai sama Allah, sama perintah Allah gitu ya. Selama ini mungkin kita hanya dengan diri kita sendiri, kita lupa sama Allah gitu. Terus kita hanya baca sholawat munjiat sehari 100 kali terus minta ditolongin gitu ya. Tolong ya teman-teman, jangan yang semudah itu gitu loh. Kita pantaskan diri dulu, kita pantas ditolong sama Allah ya. Apa yang bisa kita kerjakan, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan fokus kepada hasil, karena hasil itu adalah ranahnya Allah teman-teman. Tugas kita hanya berikhtiar, tugas kita hanya mendekati Allah, beribadah, sholat dengan sebaik-baiknya, sholat tepat waktu, memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian selalu baca istighfar, selalu baca sholawat dan berzikir yang lainnya untuk selalu terus mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita pantas untuk ditolong sama Allah. Tuh loh teman-teman ya. Kalau kita mikir gimana ya Allah nolongin aku, gimana caranya, orang aku nggak kerja, utangku banyak, kemudian pasanganku juga kerjaannya juga nggak banyak gajinya, gimana caranya Allah? Allah itu punya segala macam cara buat nolongin kita loh teman-teman. Jadi nggak perlu mikirin gimana caranya, nggak perlu. Itu urusan Allah, itu ranahnya Allah. Kita nggak perlu ikut campur dalam proses pengabulan doa. Kalau misalnya kita masih meragukan ya kuasa Allah, ya Allah nggak suka sama kita. Allah masih menunda doa kita. Gitu. Makanya aku mau kasih tahu ke teman-teman yang saat ini lagi banyak masalah, saat ini lagi gelisah ya, deketin Allah. Kejar ampunan Allah, lari dulu, kita cari Allah dulu ya Allah, mohon ampunan Allah dulu. Terus kalian curahkan masalah kalian, meskipun Allah sudah tahu masalah kita, tapi segala bentuk perjuangan kita untuk mendapatkan ampunan Allah, untuk mendapatkan
pertolongan Allah, ya apapun kita lakukan gitu loh. Kita zikir sebanyak-banyaknya, kita baca sholawat sebanyak-banyaknya, kita baca munjiat sebanyak-banyaknya semampu kita, dengan tujuan, dengan harapan, dengan sepenuh hati kita mencari Allah, kita mencari ridhonya Allah dulu, kita mencari pertolongan Allah, kita mencari kedamaian hati untuk mendatangkan keajaiban pertolongan Allah. Ya teman-teman, semoga penjelasan aku paham ya teman-teman. Jadi sebenarnya banyak banget di luar sana yang kayak aku udah capek banget berdoa, udah capek sholawatan, aku bahkan udah mau gimana, udah capek lah pokoknya. Nah itu masalahnya tuh di situ. Masalahnya kita itu hanya fokusnya kepada hasil. Orang ya, banyak kan manusia itu nggak mau berproses gitu ya, nggak mau berproses, yang harus sabar nunggu ya, banyakin zikir, banyak baca sholawat jibril, sholawat munjiat, udah nggak sabar, nggak mau lagi gitu ya baca munjiat, udah capek gitu ya. Padahal sebenarnya ya dengan kita berproses ya, kita mendekatkan diri ke Allah gitu ya, kita merayu Allah gitu ya, Allah tersenyum tuh sama kita, kita kembali sama Allah. Selama ini kita sudah berjalan terlalu jauh dari Allah, kita lalai sama Allah, iya nggak? Makanya Allah bilang sabar, sholat ya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong kamu gitu. Biar masalahmu itu urusanku, kata Allah gitu. Jadi tugas kita ya hanya berikhtiar, beribadah, memperbaiki diri, memantaskan diri supaya kita ditolong sama Allah ya. Bukan kita terus ngeluh, bukan kita terus mana nih keajaiban, mana nih aku baca sholat munjiat gak ada pertolongan, padahal aku gak punya uang, mana nih gak ada orang yang ngirimin aku. Jangan ya teman-teman, sabar, semuanya butuh proses, prosesnya nggak singkat, kita butuh waktu yang lama untuk memantaskan diri ya, untuk terus memperbaiki diri, dan itu bernilai ibadah teman-teman, kita dapat pahala ya. Prosesnya itu yang Allah sukai dari kita, perjuangan kita yang Allah sukai untuk terus mendekatkan diri ke Allah, untuk terus meminta, merengek kepada Allah, bergantung sama Allah, itu Allah suka sama kita, maka Allah akan sayang sama kita. Kalau kalian sudah merasakan ketenangan apapun kondisi kalian ya, dalam situasi terdesak sekalipun, dalam situasi yang menakutkan sekalipun, kalian merasa tenang, insya Allah Allah datang akan menolong kamu, Allah akan memberikan keajaiban dan kejutan buat kamu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi banyak masalah, ayo bangkit deketin Allah, karena kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya siapa-siapa kecuali Allah yang cuma bisa nolongin kita ya. Jangan bergantung pada manusia, apalagi berpikiran aku minta tolong sama siapa ya, aku mau pinjam duit sama siapa ya buat lunasin utang. No, jangan. Sekarang jangan kayak gitu lagi, diubah pola pikirnya untuk lebih baik, untuk kembali ke Allah ya teman-teman. Doakan kalian, semoga kalian sehat selalu yang nonton video ini. Apapun masalah kalian, segera mendapatkan pertolongan Allah, kalian selalu tenang menghadapi masalah, kalian selalu berbaik sangka sama Allah, dan selalu bersyukur apa yang Allah berikan kepada kalian. Oke, sekian dulu video dari aku. Bismillah, semoga kalian paham dengan apa yang aku jelaskan dan bermanfaat untuk kalian ya. Saya undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.